Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin hamdas syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan bapak-bapak, para panitia masjid, para pengurus masjid, yang kita hormati, kita muliakan bapak imam, bapak-bapak, para pegawai syara, dan seluruh hadirin wal hadirat jamaah Masjid An-Nur yang kesemuanya dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan, memuji kebesaran Allah yang oleh karena atas izinnya lah maka pada malam ini kita yang masih konsisten, kita yang masih istiqomah hadir sampai di malam yang ke-20 ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, di mana-mana saya lihat ketika akhir-akhir Ramadan itu semakin ingin habis Ramadan, semakin ingin habis pula isi masjid. Itu fenomena yang sampai hari ini belum terpecahkan. Berbanding lurus di awal Ramadan, namun ketika saya melihat atau membuka satu buku, ada satu kitab Riyadhus Shalihin, meskipun ada beberapa para ulama kita yang mengatakan bahwa kebanyakan isi kitab itu hadis dhaif, ya. Namun menurut para ulama kita juga mengatakan meskipun hadis dhaif, lemah, bukan berarti tidak bisa kita amalkan isinya. Di awal Ramadan rata-rata masjid full, penuh, cikara dek nalam sigi. Kenapa demikian? Ternyata
Begitu maghrib pertama di bulan Ramadan, malaikat Jibril di atas arasy berteriak. Apa isi teriakannya? Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Hai orang-orang yang ingin berbuat kebaikan, hai orang-orang yang ingin mengambil kebaikan, aqbil, datanglah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, dan hai orang-orang yang selama ini melakukan kemaksiatan. Berkat dari teriakan Jibril ini, makanya masjid-masjid itu full. Kenapa? Orang yang selama ini memang bagus imannya datang tarwih, setengah-tengah imannya datang tarwih, yang agak sedikit imannya, agak ringan imannya pun datang. Kenapa datang? Karena diteriaki Jibril. Makanya full masjid. Makanya saya sering umpamakan Ramadan itu sama dengan tapian, penapi. Ya. Dulu kalau perempuan habis pabrik gabah, ya, rata-rata beras sebelum dimasak itu ditapi dulu, ya. Kira-kira sudah tidak ada begitu sekarang, ya. Ibu-ibu, ibu-ibu, matapi buah piro, hah? Dena, oh, masih ada yang pakai tapian, ya. Yang paling simpel saya lihat dia putar kipas. Ya, Ramadan seperti ini, anggaplah ini tapian. Ya, begitu mengambil beras dari karung yang baru habis di pabrik gabah itu sudah jadi beras, otomatis masih bercampur beras utuh, beras kecil itu, biji-biji itu, dan termasuk ampasnya masih ada. Maka dinaikkanlah di tapian. Bercampur baur antara beras utuh, biji-biji kecil, dan ampas. Kenapa masih bercampur? Karena tapian itu, penapi itu belum digoyang. Nah, kalau sudah digoyang, digoyang 1, 2, 3 kali, 4 kali, maka ampas-ampas itu sudah mulai berterbangan. Digoyang, biji-biji kecil itu dari beras yang patah itu pun mulai berterbangan. Yang tinggal di tapian itu hanya sisa beras utuh. Seperti inilah Ramadan. Awalnya masjid penuh. Kenapa? Karena beras utuh masih ada, beras sepotong masih ada, ampas pun masih ada. Kenapa? Awal Ramadan belum digoyang penapi. Begitu digoyang maka terbanglah ampas-ampas itu. Maksudnya dari awal sampai malam ke-7 dia masih hadir. Tapi begitu masuk hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10 sudah mulai berkurang isi masjid. Kenapa mulai berkurang isi masjid? Karena tapian sudah digoyang, ampasnya sudah terbang. Jadi yang datang tarawih malam pertama sampai malam ke-7, malam ke-8 pak damitia ampas buah mitia itino. Ya, digoyang lagi, maka ikut pula hilang beras sepotong.
Dia datang tarawih sampai malam 10, dia datang tarawih sampai malam 15, dia datang sampai malam 20. Tapi begitu memasuki Asyrul Awakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan, pada mitia. Jadi kalau masih ada di sini nanti untuk besok malam sudah hilang, ya, silakan tandai wajahnya masing-masing yang hadir di sini. Ya, silakan tandai. Kalau besok malam sudah hilang, berarti statusnya beras sepotong. Ya, beras sepotong itu gunanya untuk apa? Dikasih makan ayam. Ya panrem mimanu. Ya. Hadirin yang dimuliakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan biasa terkadang hilang? Ya, di malam-malam 20 Asyrul Awakhir itu terlalu sibuk bikin kue kering, terlalu sibuk mau pergi beli baju, terlalu sibuk mau beli pakaian baru, akhirnya karena capek tidak datang di tarawih. Ya, siapa yang sampai di akhir Ramadan itulah beras utuh. Jadi kalau ada di antara kita nanti ini yang sampai di akhir dari awal sampai malam ke-29 insya Allah, maka itu beras utuh itu. Kapan ampas ini muncul kembali? Kapan benih-benih biji ini muncul kembali? Kapan beras sepotong ini muncul kembali? Nanti Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ampas tadi, biji-biji kecil tadi beras sepotong, oh berbaur lagi kembali. Makanya kalau Idul Fitri itu masjid tidak muat, ya, tidak muat. Kenapa? Muncul semua kembali, semua kembali, malah lebih banyak jumlahnya yang datang daripada malam pertama bulan Ramadan. Kenapa bertambah jumlahnya? Karena ada juga orang yang tidak pernah tarwih, tidak pernah puasa, mandri subuh tawi alena mandri subuh, poletoi malepa, la ilaha illallah. Padahal slogannya satu Syawal itu merayakan hari kemenangan. Yang merayakan hari kemenangan orang yang tarwih di malam hari, orang yang puasa di siang hari. Dena kena puasa, detona kena tarawih lah, politik malepa merayakan hari kemenangan, kemenangan agak tuh merayakan tuh. Tapi ini rahasia kita saja Pak ya, tidak perlu ditunjuk nanti. Oh kamu ampas, kamu ya, tidak perlu lah, cukup dalam hati saja ya, tanda-tanda. Oh ampas ini, tidak perlu, cukup dalam hati saja ya. Dan tidak perlu ngomong kepada orang yang tidak pernah taruh dan tidak pernah puasa, ketawa malaikat lihat kau itu. Tidak perlu, cukup dalam hati. Hadirin, mudah-mudahan saudara-saudara kita itu dapat hidayah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan hadir di tengah-tengah kita membawa rahmat Allah, membawa ampunan Allah. Malam ini kita sudah di fase terakhir, di fase kedua. Karena di dalam hadis itu dikatakan awalul Ramadan rahmatun wa awsatuha magfiratun wa akhiruha itqum minan nar. Ya, fase pertama bulan suci Ramadan itu ada ulama yang menafsirkan fase pertama itu malam pertama sampai malam ke-10, di situ Allah turunkan rahmatnya Allah. Fase kedua malam ke-11 sampai malam ke-20 Allah turunkan ampunan Allah. Jadi perbanyak istighfar di fase kedua ini.
perbanyak istighfar, perbanyak salat taubat. Niatnya apa? Usolli sunnata taubata rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Malak kawega ustaz mawatapa mitau. Usolli sunnata taubata Allahu akbar. Mau ki panjang ustaz, tapi tidak dihafal ki niatnya. Ada cara lain? Ada. Cari orang salat taubat dan dia ucapkan itu, usolli sunnata taubat rak'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Bila maki juga sama Allah, ya Allah, ya ubas saturi upuang. Kurang. Oh ya, pada terupuang. Aga na poro ya to na roh. Kopi pasti dong. Apa kami itu tu jamaah makurasara na mego melo mega pelan lolongan, tapi tidak ada masalah ya. Kenapa? Karena niat itu tempatnya sesungguhnya di dalam hati. Rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas. Rakaat pertama al-kafirun ini surat taubat ya. Pamegi sampai tobat tah. Rakaat pertama al-kafirun ko makasingnya palana ya. Jakamat 5 putera ko wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma abudu wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma abudu wala ana abidum ma abattum ma putera ko. Ya, kalau kasus itu terjadi, kalau memang tidak ketemu sambungannya, ambil ayat lain, kan hukumnya sunnah. Atau sekalian ruku saja, tidak perlu repot, hukumnya sunnah. Kenapa saya anjurkan begitu? Karena hukumnya sunat dan pernah terjadi. Ada suami baru tobat baru tobat rola kayro ya. Masemi to di gengge ya, masemi to di gengge melo mitia tobat to bawa milawa ini nah amma nah melo nak tu tobat, tapi syaratnya maghrib pertama kita berjamaah di rumah. Dua anak nah, satu kelas 4 SD, satu kelas 1 SD. Syaratnya ayah mau kita salat berjamaah di masjid maghrib. Oh, menangis istrinya, alhamdulillah masih mutodi, ya Allah, barusannya jadi suami, sudah lama saya jadikan dia suami, baru kali ini mau jadi imam. Begitu masuk maghrib Ramadan pertama hadirin ya, mereka semua pergi wudu, dia wudu, anaknya laki-laki 2 semua pergi wudu, istrinya pun ikut berwudu. Setelah wudu naqamat mitiyah, Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, tu capana di akhir. Majulah si bapak ini, usolli fardal maghribi raka'atai salasa raka'atin fardal lillahi ta'ala Allahu akbar. Anaknya 2 laki-laki ikut takbir, istrinya di belakang ikut takbir. Maka mulailah salat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Baru bismillah suaminya mulai menangis, istrinya bapak nah etana na kalasian ngalena ya tawaye ya, macam apalah akan suaranya dalam hatinya istri itu bicara begitu. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Sumangi bene na pondok bapak na tungang ya, dia tersepona dia terpesona mendengarkan suaranya suaminya lamanya jadi suami, barusannya kali itu dia dengar suaranya suaminya, ternyata ya luar biasa belakang ya. Ihdinas siratal mustaqim, si mata sumangi tak pondok tadi, siratal ladzina an'amta alaihim, itu anaknya 2 di belakang, si mata si kobi teh
Deh, Pak balahkan deh, ya barusannya dengar suaranya bapak, sudah kelas 4 SD baru dengar suaranya bapaknya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu anaknya di belakang begitu terpesonanya, begitu terpesonanya dia bilang amin, tapi ada tambahannya, amin Bapak. Anak-anak kita kan terpesona tuh, baru kali itu dia dengarkan suaranya bapaknya, baca-baca belakang. Inilah hebatnya kalau sering kita dengarkan ceramah, dia ingat. Pernah saya dengarkan dari yang guru, rakaat pertama itu bagus kalau maghrib, Al-Kafirun, nah baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Harusnya kan lakum dinukum. Oh ini tidak, diputar betia, tak putarai. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Itu istrinya di belakang, kalau nak ulang lagi bila dalam hatinya, toba to ngami de bapak ne. Apa nasi bata da ulang-ulang boy. Toba to ngami indailah paha dena paha ngi maka da pusai dari sesambungan naga putar-putar. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum. Maka da sibenena toba to ngani dena paha maka da tahu pusah. Nanti si istri ini sadar kalau suaminya sesungguhnya kesasar. Sudah 3 menit berlalu masih di situ. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna. Maka dia benena, wai kasasar ini orang di depannya. Nah iya setoni kada tobai. Ternyata pusat belakang. Pusai. Oh teriak dari belakang. Lakum. Oh lakum dinukum. Baru sambung, baru ketemu sambungannya. Lakum dinukum waladdallin. Oh salah sambung sih. Itu anaknya tidak sadar bila lagi amin Bapak. Tambah pusat nih sembayang apa baserian. Napa pura to rokok, napa pura to suyu, apa nih si mata amin sembayang apa basari pusing itu selalu dipikirkan sembayang apa basari sembayang apa basari. 1 menit berlalu, 2 menit berlalu, 3 menit berlalu, badi sami tiawenena ya bolisa nih ya magi bapak na yolo dia berdalam betul nak baca no, ambil nak baca na pusing nih. Begitu berdahan untuk yang ketiga kalinya emosi nih. Wah emosi langsung mak bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anakum ainakum unakum banakum bainakum dunakum tanakum tainakum tunakum
Gorer anak kelas atas kayak papa Iqra 2 itu. Ilaha illallah buntu kan. Jadi pelajaran buat kita bapak-bapak ini ya, kasih banyak-banyaklah hafalan, kasih lancar-lancar hafalan ya. Hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau memang sudah tidak ketemu sambungannya lebih baik ruku saja atau ambil ayat lain ya. Sama dengan kita tarwih itu boleh satu ayat bisa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Asa. Ya, makanya kalau mau cepat-cepat tarwih kok bitapa mi Pak Imam? Pak Imam. Yasin tapa boleh. Malah itu malah asa. Iya, daripada gerakannya cepat lebih baik bacaannya yang diringkas. Iya, lebih baik diringkas bacaannya ya, daripada gerakan yang dipercepat. Itu rukun, ada namanya tumakninah. Kalau tumakninah tidak beres, salat tidak sah ya. Rata-rata kita ke masjid Koramalangi, rata-rata masjid nasapa atau weiro Valentino Rossi imanna. Oh, mabal Allah Akbar, sami Allah liman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Angka metoje na nasigabun ni Allahu Akbar, sami Allah liman hamida, ini Allahu Akbar. Alena sami Allahu Akbar. Hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bulan Ramadan ini Bapak-Ibu sekalian, mari kita tingkatkan ibadah. Jangan sampai sama saja ibadah kita di luar bulan suci Ramadan dibanding dengan bulan Ramadan ini. Kenapa? Belum tentu kita dapat Ramadan tahun berikutnya. Tidak ada jaminan di antara kita masih dapat bulan suci Ramadan tahun berikutnya. Terutama Ashrul Awakhir, 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah mencontohkan, Rasulullah kalau Ashrul Awakhir 10 hari terakhir bulan suci Ramadan itu, beliau mengikat pinggangnya, beliau mengikat sarungnya. Artinya apa? Beliau ingin meningkatkan ibadahnya 10 akhir di bulan suci Ramadan itu. Padahal beliau dijamin masuk surga, beliau dijamin diampuni dosa kesalahannya. Ada 2 amalan sebelum saya tinggalkan podium ini. Siapa yang ingin didatangi rezekinya, dilancarkan rezekinya oleh Allah, amalkan ini. Setiap selesai salat, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hamman, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mugni. Ya Hamman, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mugni. Ya hafal midi? Ya. Nanti lihat siaran langsungnya kalau belum hafal. Yang kedua, nanti kalau pulang Bapak-Ibu sekalian, jangan sampai masuk ke dalam rumah sebelum membaca suratul Fatihah 2 kali. Kata Rasulullah, siapa yang membaca suratul Fatihah kemudian masuk ke dalam rumahnya, maka dia tidak akan pernah ketemu lagi yang namanya kemiskinan. Ya, misalkan baca, amalkan Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan itu menjadi wirid untuk kita sebelum kita jadikan wirid itu ya di setiap hari-hari kita. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Kalau punya penyakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya. Punya kesulitan, semoga Allah mengangkat kesulitannya. Punya kesusahan, semoga Allah memberikan jalan keluar dari setiap kesusahannya. Jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak keturunannya keturunan yang saleh dan saleha. Jadikan pekerjaannya berkah, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq was sa'adah, wallahu muwaffiq ila aqwamil thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.